Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sapitri dengan NIM P071311231053. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diambil dan digali dari diri bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai ini termasuk nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian nilai tersebut dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nama Pancasila sendiri secara resmi dirumuskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat terdapatnya rumusan Pancasila. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam pembahasan kali ini adalah yang pertama, konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, meliputi periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Selanjutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang mencakup 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang keempat Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang kelima Pancasila sebagai perjanjian luhur. Materi selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Pengusulan ini dilakukan pertama kali pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, terdapat 4 tokoh yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Tokoh tersebut yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Setelah menyampaikan gagasan mereka, BPUPKI lalu menyetujui gagasan yang diusulkan oleh Soekarno tersebut, yang kemudian ia beri nama Pancasila. Periode yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Periode ini dilakukan pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang ini memuat tentang keputusan disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, dalam Piagam Jakarta inilah terdapat rumusan Pancasila yaitu pada alinea keempat. Yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila. Pancasila sendiri ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian ini mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa.
Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan suatu yang tepat. Materi selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Artinya, nilai-nilai Pancasila ini sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Artinya, nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Yang ketiga yaitu sumber politis. Artinya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk dalam pengalaman berhubungan dengan bangsa lain. Materi selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila tentu saja sering kali mengalami adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Contohnya saja pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Yang kedua yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan Pancasila yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh penyimpangannya yaitu pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sendiri dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau philosophic Grundlage karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Yang kedua, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Adapun kesimpulan yang saya peroleh dari materi ini yaitu sidang BPUPKI pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu merupakan tonggak awal pentingnya proses perumusan Pancasila. Para tokoh pergerakan mendorong berbagai formulasi dasar negara yang akhirnya membentuk 5 butir dasar negara yang sampai saat ini kita sebut dengan Pancasila.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 yang diikuti oleh pembentukan PPKI dan pengesahan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pancasila memegang peranan sentral dalam pembentukan identitas dan landasan fisiologis negara Indonesia. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.